Pertama, fardu adalah sholat malam organisasi. Pertama, yang kedua mengenai adab bahwa ini kebetulan tetangga yang meninggal orang kafir organisasi. Ada riwayat bahwa sholat malam bagi Rasulullah SAW itu wajib. Nah, bagaimana dengan umatnya? Dari pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa umatnya itu tidak wajib. Ya. Dan juga membacakan arti daripada hadis bahwa sholat yang paling utama setelah yang diwajibkan, sholat yang paling utama setelah yang diwajibkan adalah sholat malam. Berarti sholat malam itu tidak wajib, ya. Yang diwajibkan 5 waktu, dan setelah yang wajib yang paling utama adalah sholat malam. Dan tidak ada penjelasan yang lebih daripada itu, ya, bahwa itu adalah makna dari hadis Rasulullah SAW. Nah, karena itu kalau bertanya tentang sholat malam adalah sunnah, dan sholat malam itu sholat yang paling utama setelah sholat wajib, atau dengan bahasa lain sholat sunnah yang paling utama adalah sholat malam. Banyak sifat-sifat tentang sholat malam. Sholat malam itu adalah qiyamul lail, itu adalah ciri orang yang takwa. Ciri khas, maksudnya sifat utama orang yang takwa, menunjukkan keutamaan sholat malam. Adapun sholat malam itu eh, waktunya adalah setelah sholat isya sampai subuh. Waktunya adalah setelah sholat isya sampai subuh. Itu yang dimaksud dengan sholat lail atau sholat malam. Setelah tidur atau sebelum tidur sama saja. Sama saja semuanya sholat malam. Lebih baik mana? Lebih baik setelah tidur dan sepertiga malam terakhir. Itu kalau tanya lebih baiknya. Tapi sebelum tidur, setelah isya langsung, itu juga sholat malam. Loh, apa beda qiyamul lail dengan tahajud? Sama saja, hanya saja qiyamul lail itu nama untuk lebih umum, tahajud itu sering digunakan menamai setelah tidur. Adapun dua-duanya adalah sholat malam. Dua-duanya adalah sholat malam. Beda nama, gitu, tidak beda ibadah gitu. Nah, adapun tentang azab Allah yang pasti itu adalah setelah mati. Setelah mati. Jadi azab Allah yang pasti adalah azab kubur dan azab nanti di akhirat. Gitu. Adapun di dunia ini pembahasannya adalah umum. Gitu. Semua yang tidak enak bagi orang kafir itu adalah bagian dari azab di dunia. Nah, adapun bagi orang yang beriman itu banyak hal. Kembali, semua yang tidak enak di dunia ini bagi orang kafir adalah bagian dari azab. Adapun bagi orang yang beriman, semua yang tidak enak, paling kecil sampai paling besar, itu pembahasannya umum, pembahasannya banyak sisi. Yang pertama, yang tidak enak itu akibat dari kekurangan dan kesalahan. Satu. Yang kedua itu sebagai peringatan supaya sadar. Yang ketiga itu untuk menghapuskan dosa. Gitu. Yang keempat ya, itu sebagai teguran dari Allah SWT. Nah, macam-macam pembahasan gitu, yang tidak enak di dunia ini, mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling besar misalnya apa? Misalnya bencana alam yang menghabiskan seluruh urusan dunianya. Nah, maka tetap pembahasannya bagi orang yang beriman seperti tadi itu. Dan yang paling tinggi bagi orang yang beriman adalah untuk menghapuskan dosa. Karena itu semua yang tidak enak menimpa orang yang beriman. Yang penting jiwanya masih benar terhadap keadaan yang tidak enak itu, maka itu adalah nikmat dari Allah dari sisi menghapuskan dosa.
dari sisi menghapuskan dosa. Apapun yang tidak enak disabdakan oleh Rasulullah sampai kesandung, atau dalam satu hadis lagi sampai tingkatan keinjak duri. Nah, itu menghapuskan dosa. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar yang menimpa di dunia ini yang tidak enak. Bagi orang yang beriman adalah menghapuskan dosa. Nah, di dalam surat di dalam ayat 24, maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Apakah orang yang menjalankan ibadah mungkin menambah-nambahi atau mengurangi? Artinya sudah ada ketetapan apa ibadah itu ada ibadah makhluk dan yang menjalankan yang tidak disyariatkan, artinya apakah termasuk orang tidak sabar dalam menjalankan sabar dengan pembahasan secara utuh semua yang menyimpang masuk di dalam pembahasan tidak sabar. Jadi kalau apakah orang yang menambah-nambah atau orang yang ngurang-ngurangi agama Allah itu termasuk tidak sabar, jawabannya iya. Dengan pembahasan sabar secara keseluruhan. Gitu. Nah, adapun pembahasan khusus ada yang lebih fokus. Sesungguhnya di dalam Islam ini ada pembahasan pangkal dan ada rinciannya tambah besar. Dirinci lagi tambah besar, tambah rinci. Dirinci lagi tambah besar, tambah rinci. Nah, jadi kayak gitu. Nah, semuanya, semua pembahasan kayak gitu. Maksudnya semua bab di dalam Islam itu kayak gitu. Bahkan gitu, agama yang Allah turunkan itu apa? Islam. Nah, Islam itu apa? Islam itu satu kata tapi mencakup yang paling kecil sampai yang paling besar. Nanti terus Islam itu dirinci. Islam itu apa? Islam itu pokoknya adalah 5. Apa itu? Rukun Islam yang 5. Ya, rukun Islam yang nanti dari 5 itu kembang lagi terus. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau ditanya tentang apakah orang yang nambah-nambahi tuntunan atau mengurang-urangi tuntunan itu masuk dalam bab tidak sabar, dalam pembahasan umum ya tidak sabar. Orang yang sabar itu orang yang mencukupkan diri apa yang dari Allah SWT. Nah, ini ada lagi yang mau ditanyakan? Maksudnya itu ada orang yang meninggal orang kafir di tetangga Nasrani. Oh, adab, bukan adab. Jadi keliru huruf itu bahasa Indonesia pun bisa berubah. Nah, adab kalau ada tetangga non muslim ya, meninggal, tetangga yang muslim itu adabnya seperti apa? Adab artinya dalam bahasa Arab, dalam Quran, dalam hadis, adab itu artinya tuntunan. Tuntunan Islam kayak apa? Karena kalau adab dalam bahasa Indonesia itu bisa jadi artinya tata krama. Ya, tata krama sopan, nah itu adalah adab dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau adab dalam bahasa Arab atau dalam Islam, adab artinya adalah tuntunan. Adab adabul julus atau adabul majlis. Ya. Adab majelis maksudnya bukan sopan santun dalam majelis, tapi maksudnya adalah tuntunan bermajelis. Diawali dengan memuji Allah dan membaca sholawat, diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Itu bukan tata krama bahasa Indonesia, tapi itu tuntunan bermajelis di dalam Islam. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ada orang meninggal, tuntunannya orang kafir meninggal, tuntunan bagi tetangga Muslim bagaimana? Nah, tuntunannya sama dengan
orang Islam yang meninggal tetangga Muslim bagaimana selain urusan ritual ibadah? Ya. Oh berarti orang kafir meninggal kita jenguk? Jawabannya iya, itu hak tetangga. Yang penting tidak dikaitkan dengan ritual ibadah mereka yang berkaitan dengan kematian. Loh, orang kampung biasanya kalau meninggal itu tetangga-tetangga itu kalau sama-sama muslim itu bawa beras. Takziahnya orang kampung biasanya bawa beras. Kalau orang kafir juga kita bawain beras. Kalau adatnya kayak gitu sama saja. Itu hak tetangga. Itu hak tetangga. Nah, kalau misalnya tetangga ini kena musibah, tuntunannya dibawain beras, adat yang baik itu dari beras dan tidak menyelisihi syariat, maka mau Islam mau tidak Islam itu adalah tetangga. Dan orang kafir juga punya hak tetangga yang menjadi kewajiban orang Islam. Nah, jadi sama saja. Nah, adapun tata cara yang berkaitan dengan agama beda dan orang Islam tidak boleh ikut-ikut. Nah, loh itu orang kafir terus tidak ada yang memandikan. Kita sebagai orang Islam boleh tidak memandikan jenazahnya? Tidak boleh. Memandikan jenazah itu syariat khusus. Orang Islam meninggal wajib bagi yang masih hidup untuk memandikan, mengkafani, mensolati. Nah, adapun menguburkan, sama-sama menguburkan bedanya tempat. Orang kafir tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam. Nah itu. Kalau seandainya dikubur di kuburan orang Islam yang menguburkan itu yang dosa. Ini kuburan Muslim, ada orang kafir dikuburkan di situ. Yang menguburkan di situ dosa. Kamu menjalankan yang haram. Haram apa? Kuburan orang Islam kamu masukin orang kafir. Nah jadi itu. Dan tidak ada pengaruh apa-apa bagi yang mati maupun yang kafir. Tidak ada pengaruh apa-apa. Nah, yang dosa adalah orang Islam yang menguburkan tadi itu aja. Nah jadi sama bedanya yang berkaitan dengan agama atau ibadah itu sendiri. Dan tatkala ada ritual yang dijalankan, orang Islam harus pamit pulang. Maksudnya nggak boleh ikut, nggak boleh di situ. Oh ini sedang ada ritual apa? Nah maka Islam maunya takziah atau maunya datang karena hak tetangga, terus sedang kayak gitu, balik lagi. Nah itu tuntunannya. Nah, biasanya kita duduk 1 jam 2 jam di keluarga orang yang meninggal, biasanya gitu ya. Nah, jadi tetangga meninggal Muslim, tetangga dekat, teman atau yang akrab gitu. Nah itu di situ gitu. Nah kalau memang adat itu baik tidak memberatkan keluarga gitu. Nah meskipun orang kafir yang meninggal gitu dan kayak gitu itu dalam tetanggaan itu baik dan tidak memberatkan, maka sama saja mau orang Islam mau orang kafir seperti itu. Kenapa? Karena gitu, duduk di keluarga orang yang meninggal gitu. Itu di keadaan tertentu itu justru itu yang menyejukkan hati di keadaan atau di daerah tertentu. Tapi kalau daerah itu enggak kayak gitu, itu memberatkan, ya jangan dilakukan. Lo takziah bukan duduk di keluarganya 2-3 jam. Takziah datang urusannya adalah berkaitan dengan jenazah. Setelah selesai maka datang ke keluarga yang ditinggal mati itu apa yang menjadikan mereka ringan? Apa yang menjadikan mereka ringan lahir maupun batin? Nah, jadi itu. Nah, maksud dalam Al-Quran Allah menyebut kadang kami, kadang aku, dalam bahasa Arab saya disebut kami itu yang paling banyak adalah penghormatan.
Yang paling banyak adalah penghormatan. Gitu. Yang kedua, kadang karena tidak murni dirinya sehingga disebut kami. Tidak murni dirinya akhirnya disebut kami. Seperti itu dalam bahasa. Gitu. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi mana yang cocok? Oh, itu karena itu kemuliaan. Nah, karena itu sendiri tapi disebut kami. Begitu juga kamu disebut kalian. Sama. Kadang penghormatan, kadang karena masalahnya tidak khusus buat dia. Contoh masing-masing. Contoh masing-masing. Inna nahnu, sungguh kami, nazzalna dzikra, yang menurunkan Al-Quran. Loh, Allah itu satu kok bahasanya kami. Ya, Allah Maha Mulia. Gitu. Kadang menyebut aku, kadang menyebut kami. Nah itu, meskipun bukan Allah SWT, tapi kita. Gitu. Nah itu, jadi gitu. Kadang-kadang dalam bahasa Arab seperti itu. Itu untuk mulia. Tapi kalau dalam bahasa kita yang lebih banyak itu adalah kamu satu disebut kalian. Assalamualaikum. Padahal satu orang. Assalamualaikum. Padahal hanya satu orang. Assalamu, keselamatan semoga dilimpahkan pada kalian. Padahal cuma satu orang. Nah itu bahasa untuk memuliakan. Terus kadang-kadang tidak karena kemuliaan, tapi karena maknanya tidak khusus buat kamu. Gitu. Kamu harus bertakwa kepada Allah. Tapi disebut kalian, padahal orangnya cuma satu. Kenapa? Karena takwa itu tidak khusus untuk kamu. Kalian semua. Nah, jadi kayak gitu. Atau kami, gitu. Bertanya kepada guru, gitu. Kami masih bingung. Kami masih belum paham, padahal dirinya itu. Apa maksudnya? Saya dan yang semisal dengan saya belum paham. Nah, jadi kayak gitu. Ini tidak apa-apa itu. Dan di WA jazakallah. Jazaka, jaza semoga membalas ka kepadamu Allahu Allah, jazakallah. Yang biasa tulisannya WA terus jazakallah gitu. Nah, dan ada yang tulisannya jazakumullah. Jazakumullah. Nah, itu padahal cuma satu orang. Nah, itu yang jazakallah itu tidak dengan bahasa penghormatan. Jazakumullah itu dengan bahasa penghormatan. Nah, itu. Nah, itu. Dan ada WA-nya Ustadz kepada yang tanya jazakumullah. Ya, terus dibalas sama yang tanya ustadznya wa jazakallah. Nah, itu. Nah, jadi ustadznya lebih tua dan ustadz yang gampangannya itu banyak dijadikan rujukan itu ketika membahas jazakumullah. Gitu. Padahal yang tanya itu ya lebih mudah, ya tidak ngerti agama gitu. Terus dibalas ustadznya wa jazakallah, dan semoga Allah juga membalas tanpa penghormatan. Nah, jadi itu kenapa? Karena masalah bahasa. Nah, ada lagi yang lain? Tersebut masalah zikir dalam sholat seberapa penting dan sebagai sunnah masalah zikir bagi yang tetap dan lebih cenderung pada memuji Allah dan istighfar kalau kita berbuat salah dan dosa. Ada dalam 5 waktu itu juga zikir dari mulai subuh, zuhur, asar, itu juga menjadi bagian penting dari setelah sholat.
bagaimana menurut Ustaz dengan zikir pagi dan petang dikhususkan atau seberapa penting juga atau syarat penting yang Ya, semuanya penting. Ya, semuanya penting. Orang yang kepingin beruntung dunia akhirat, baik setelah sholat maupun zikir pagi sore, itu semuanya penting. Ya. Untuk dunia dan akhirat. Yang sengaja, yang sembrono, yang itu menunjukkan bahwa dia lalai, gitu. Sehingga yang sangat besar dianggap itu tidak bernilai. Nah, jadi zikir pagi petang, zikir pagi sore, meskipun setelah sholat juga tidak wajib, setelah sholat 5 waktu juga tidak wajib, nah, pagi sore juga tidak wajib, tapi itu bukan masalah kecil, bukan masalah remeh. Ya. Nah, salah satu contoh, ya, siapa yang setiap selesai sholat membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, ditutup yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salah satunya ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri, diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Apa itu tidak penting? Nah, itu penting. Ya, bahkan dunia kalah penting dengan itu. Nah, itu kalau orang itu paham, ya. Itu zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang. Siapa yang setiap pagi membaca Sayyidul Istighfar, lalu ia meninggal di siang harinya, maka dalam satu riwayat dia dibangkitkan dalam keadaan fitrah, atau dalam riwayat yang lain dia tidak mati kecuali dalam keadaan fitrah. Dan siapa yang baca sore harinya dan meninggal di waktu malamnya, maka dia dibangkitkan dalam keadaan fitrah, atau dia tidak mati kecuali dalam keadaan fitrah. Itu salah satunya. Fitrah itu apa? Suci, bersih. Agama Allah yang tidak ada penyimpangannya, itu adalah fitrah. Bersih dari kesalahan, bersih dari kekurangan, bersih dari kejelekan. Nah, dia meninggal dalam keadaan seperti itu, atau dia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Apa itu tidak penting? Tidak hanya itu, tidak hanya itu, tapi di samping itu juga benteng. Di samping itu juga nur, benteng yang membentengi dari segala kekurangan, dari segala kejelekan. Di samping itu juga nur. Nur itu apa? Nur jiwa yang menjadikan orang itu menjadi gampang faham, ini baik, bermanfaat, dan dia butuh. Jadi kalau jiwa itu terpancar nur oleh Allah SWT, diberi nur, maka faham semua bab ini baik, manfaat yang ia butuhkan. Akhirnya jiwa cenderung kepada kebaikan itu. Ia faham itu batil, merusak, mencelakakan, maka dia berusaha menjauh dari kejelekan itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan kalau jiwa itu terpancar nur, maka ini terwujud di dalam jiwanya. Doa tadi itu terwujud di dalam jiwanya. Ya Allah, tampakkan kepadaku yang benar itu benar. Karena banyak kebenaran dinilai orang tidak benar. Ya. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma ya Allah, arinal haqqo haqqan. Tampakkan kepadaku yang hak itu hak. Kenapa kok doa begini? Karena banyak orang yang tidak ngerti bahwa itu kebenaran. Itu kebenaran tapi banyak orang tidak ngerti. Nah, ya Allah, tampakkanlah kepadaku yang benar itu benar. Warzuqna ittiba'ah. Dan berilah kami rizki untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan. Ya Allah, tampakkan kepadaku yang batil itu batil.
Kenapa kok doa begini? Banyak orang yang tidak paham bahwa itu batil. Kebatilan tidak difahami batil. Banyak orang nggak paham. Nggak muncul dalam pikirannya kalau itu jelek. Warzuqna jitinaba, dan berilah kami rizki untuk menjauhi kebatilan itu. Nah, kalau jiwa itu dipancarkan nur oleh Allah, maka doa tadi itu terwujud di dalam jiwanya. Oh ini baik, terus dia katut dalam kebaikan. Oh ini jelek, terus dia menjauh dari kejelekan. Itu kalau jiwa itu ada nur. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan yang Allah tidak beri nur di dalam jiwanya, maka tidak bisa membedakan ini baik, ini jelek, tidak bisa membedakan, dan yang jelek itu menyenangkan, akhirnya jiwanya terus kepada yang jelek. Nah, mungkin itu yang bisa kita pahami bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa